Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sapa buat saudara-saudaraku masyarakat yang ada di Desa Gisi dan Desa Galau, Kecamatan Loloda Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan aktivitas penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh beberapa promotor dengan menebarkan isu bahwa penerimaan siswa baru ini adalah pembukaan SMP Negeri Satap di Desa Gisi yang dibuka oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian isu lain adalah kelas jauh dari SMP Negeri 19 Halmahera Utara yang ada di Posi-Posi akan membuka kelas jauh di Desa Gisi. Nah, saya perlu informasikan bahwa aktivitas penerimaan siswa baru ini sudah dilaporkan oleh Lembaga Investigasi Negara Provinsi Maluku Utara, wilayah Halut Morotai, oleh koordinatornya yaitu Sudirman Yoba. Karena kebetulan kegiatan ini terjadi, beliau berada di Desa Galau dan mengetahui persis isu-isu yang berkembang itu. Dan beliau sudah melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan pada tanggal 13 Juni kemarin terjadilah pertemuan Lembaga Investigasi Negara dengan Kadis Pendidikan di ruang kerjanya. Pada kesempatan itu, Lembaga Investigasi Negara mempertanyakan kebenaran dari isu itu, bahwa apakah benar bahwa Dinas Pendidikan akan membuka SMP Satap di Desa Gisi atau tidak. Maka secara spontan Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa tidak ada rencana Dinas Pendidikan untuk membuka Satap di Desa Gisi. Dan sejauh ini tidak ada arahan kepada siapapun. Itu yang disampaikan oleh Kadis. Lalu kami kemudian bertemu dengan Sek Dinas Pendidikan di ruangannya, menyampaikan tentang hal ini, mempertanyakan. Dan beliau menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu Kepala Sekolah SDN Gisi mengusulkan agar dibuka SMP Satap. Kalau tidak bisa, dibuka saja kelas jauh dari SMP Negeri 19. Lalu secara spontan Sekdinas menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa di Gisi tidak mungkin dibuka lagi SMP yang baru. Kenapa? Karena di Desa Galau yang merupakan desa tetangga sangat berdekatan, sudah ada 2 SMP, SMP Aliman dan SMP Al-Bashiriyah. Dan berjalan baik proses pembelajarannya sampai dengan tahun ini. Nah, terkait dengan kelas jauh masih akan dikaji lagi karena tahun ini penerimaan siswa atau murid baru menggunakan sistem zonasi atau domisili. Jadi pembicaraan Sekdinas dengan Kepala Sekolah SDN itu sebatas itu. Tidak lebih dan tidak ada arahan beliau untuk menerima siswa baru. Maka beliau kemudian bingung dan kaget ketika saya sampaikan aktivitas penerimaan siswa baru. Ketika itu beliau juga langsung menelpon Kepala Sekolah SDN Gisi, tetapi HP-nya tidak aktif. Lalu beliau manggil Kepala Seksi Kurikulum dan salah satu staf di bidang SMP untuk membicarakan hal itu. Lalu dia menyampaikan bahwa beliau akan manggil Kepala Sekolah SDN Gisi dan beberapa kroni yang sudah disebutkan nama-nama mereka di laporan Lembaga Investigasi Negara.
Kemudian secara terpisah melalui WhatsApp saya juga menyampaikan soal ini, mempertanyakan kepada Kabid, dan beliau secara tegas menyampaikan bahwa beliau tidak tahu. Oleh karena itu, kalau kita mendengar penjelasan dari 3 pengambil kebijakan tertinggi yang ada di Dinas Pendidikan, maka kita bisa simpulkan bahwa penerimaan siswa baru yang dilaksanakan sekarang ini di Desa Gisi oleh beberapa promotor itu adalah satu tindakan yang ilegal dan segera untuk dihentikan. Kemudian dari penjelasan Dinas Pendidikan, kita sudah bisa memahami bahwa yang menjadi otak, yang menjadi perencana dari penerimaan siswa baru ini adalah Kepala Sekolah SDN Gisi. Ada 2 indikasi. Indikasi pertama, dia yang mengusulkan, dan indikasi kedua adalah dia memberikan fasilitas kepada kroninya untuk menggunakan gedung SDN Gisi tanpa izin atasannya. Jadi Kepala Sekolah SDN Gisi ini menunjukkan bahwa sikapnya itu tidak loyal kepada atasan. Karena sekretaris mengarahkan lain, dia buat lain. Lalu mengizinkan kroninya untuk menggunakan fasilitas negara tanpa izin dari atasannya, yaitu Kadis Pendidikan, dan juga atasan langsung yaitu Bupati Halmahera Utara. Ini sangat menyedihkan buat saya, ya. Seorang bawahan yang bertindak seakan-akan dia atasan, begitu. Jadi yang menjadi otak ya yang bersangkutan, begitu. Kemudian yang bersangkutan ini membuat gaduh, membuat kebohongan kepada publik, dan menebarkan isu hoaks kepada masyarakat. Dan itu menimbulkan persoalan, terjadi pro kontra di masyarakat soal benar atau tidaknya sekolah yang akan dibuka ini. Dan tadi kita sudah mendengar bersama bahwa dinas tidak pernah perintahkan kepada yang bersangkutan, kepada siapapun. Jadi saya mengusulkan, kalau ingin berkontribusi untuk mendirikan lembaga pendidikan, silakan. Tetapi lihat prosedurnya. Kalau di Loloda Utara itu ada di 4 desa yang berdekatan, yaitu Desa Momijiu, Desa Apulea, Desa Asmiro, kemudian ada 1 desa lagi, itu ada 4 desa di situ yang sedikit berjauhan, hanya ada 1 SMP di situ. Saya kira kalau di desa itu masih ada peluang, ya, untuk dibuka SMP atau dibuka SMA di situ, karena di 4 desa itu tidak ada SMA. Jadi kalau mau berkontribusi ya di sana. Itu baru kita berpikir positif. Tapi kalau mau dibuka di Desa Gisi, itu yang muncul adalah pikiran negatif. Ingin membentur-benturkan antara negeri dan swasta. Saya kira sebagai pendidik, apalagi sebagai pimpinan di satu unit, yaitu kepala sekolah, harus melihat kondisi perkembangan pendidikan saat ini. Pemerintah pusat misalnya mengeluarkan dana pendidikan yang begitu besar
dalam rangka untuk perimbangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam pelayanannya secara fisik maupun kontribusinya dalam memacu peningkatan sumber daya manusia, sehingga tidak ada dikotomi antara swasta dan negeri. Tuh. Kemarin misalnya ada program Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly, dengan kebijakannya membuat kebijakan dana bos daerah yang kemudian menggratiskan semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk madrasah. Nah, lalu misalnya Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara kemarin itu menandatangani MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam bersinergis di bidang pendidikan. Nah, apalagi visi besar dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, yaitu Halut Setara, ini harus mampu diterjemahkan oleh bawahan-bawahan yang ada di bawahnya ini, gitu, termasuk kepala sekolah dan para guru. Karena halus setara itu dalam artian bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang sama, termasuk dalam dunia pendidikan. Begitu. Jadi kalau ingin menjadi pejabat di satu tingkat di atas SD, kepala sekolah SMP, ya tunjukkan prestasimu, begitu, agar atasan bisa menilai. Jangan membuat gaduh seperti ini. Dan apa yang terjadi hari ini itu sudah memasuki wilayah delik pidana karena telah melakukan menebarkan isu hoaks dan pembohongan kepada publik. Maka kalau ada masyarakat yang dibohongi, merasa dibohongi, dan kemudian melapor kepada pihak yang berwajib, maka ya mereka-mereka yang menjadi promotor pembukaan penerimaan siswa baru SMP yang ilegal itu, maka ini bisa ditindak sebagai tindakan pidana oleh pihak yang berwajib. Jadi kepala sekolah SDN Gisi ini sudah bagus untuk dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah SDN Gisi dan dipindahkan dari SDN Gisi agar tidak menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat Desa Gisi dan Desa Galau. Maka saya juga menyarankan kepada Aji Balu-Balusu yang ada di Desa Gisi dan juga Desa Galau agar tetap menjaga kebersamaan. Yang pasti bahwa Dinas Pendidikan sudah berjanji akan memanggil otak penggerak dari semua yang terjadi, sehingga akan diketahui lagi selain mereka-mereka ini siapa lagi otak dibalik gerakan yang dilakukan secara ilegal itu. Dan kami menunggu action dari Kadis Pendidikan dan juga Sekretaris yang sudah berjanji untuk memanggil beberapa orang yang sudah disebutkan oleh lembaga investigasi negara itu. Masyarakat tidak perlu takut karena masih ada 2 SMP yang sudah menunjukkan baktinya kurang lebih 20 tahun yang lalu sampai sekarang telah melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni. Ada yang sudah menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi akademisi. Saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi pengetahuan kita bersama, sehingga ke depan ada informasi yang masuk harus diteliti, harus dicerna dengan baik, sehingga
kita tidak terkesan dibodohi oleh siapapun yang datang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.